누가 이렇게 만들었습니까? 누구긴 누구겠습니까? 살려주십시오. 살려주세요. Let me fix my shoe. Me? 임산이 다치면 어쩌려고 그래? 빨리 가. 빨리. 이거 왜 이래? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Uncle Samsik yang makin seru. Ini dari reviewnya P Mimin. 죽여요. 윤팔봉. 예. 타위로는 그 꿈 못 이룹니다. 꿈 아니에요. 얻는 게 있으면 잃는 것도 있기 마련. 윤팔봉이를 죽이라는데 윤팔봉이를 살리러 왔지. Kita flashback lagi di sebelum kejadian, di mana ini ketika Samsik dan juga Kim San sudah memutuskan untuk bekerja sama, tapi Kim San masih ragu-ragu dengan paman Samsik. Jadi dia bertanya, apakah sebenarnya tujuan dari paman Samsik ini dan kenapa dia bekerja sama dengan orang-orang yang sebenarnya itu saling bermusuhan, terutama si Babang Brewok dengan Kang Sung Min. Lalu diceritakanlah sama paman Samsik sekitar 3 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu si Kang Sung Min ini sempat dipanggil sama An Min Chul, anaknya dari An Yusop. Min Chul sempat menyinggung tentang serikat Sineoi yang dulunya didirikan sama Kang Sung Min, dan dia meminta sama Sung Min untuk membantu dia dengan memanfaatkan serikat tersebut. Nah karena itulah Sung Min tuh kayak marah banget dan meminta sama Chaemin untuk menghabisi Min Chul. Tapi Taemin tuh nggak mau karena itu melanggar kesepakatan serikat mereka. Maka dari itu, Sung Min langsung mengirimkan si Babang Brewok untuk menghabisi Chaemin dan juga rekan-rekan yang lainnya. Tapi disinilah Samsik berperan dan dia bilang sama si Sung Min bahwa ya biar dia aja nanti yang menyuruh An Min Chul dan juga si Babang Brewok, di mana nantinya si Babang Brewok ini bakal dijanjikan bakal menjadi menteri sama si Kang Sung Min. Makanya dia itu selalu ngebantu Sung Min walaupun sebenarnya dia gak suka-suka banget gitu kan. Tapi dia itu malah berkhianat dan malah ngekill si Chaemin. Dan ngebuat kesepakatan kalau misalkan mereka tuh mau bergabung sama dia, ya udah dia bebaskan. Yang lainnya mau bergabung kecuali si Chaemin. Nah setelah itulah mereka itu langsung membuat rencana untuk ngekill An Min Chul. Nah ketika dia selesai berpidato ya kan, nah Sung Min dan juga Samsik yang udah tahu bakal ada sesuatu yang terjadi sama Min Chul, mereka pergi dari sana dan saat itulah meledak dan Min Chul pun akhirnya meninggal di tempat, dan itulah penyebab An Yusop itu menjadi tidak bisa berjalan. Nah semuanya udah diceritakan sama Samsik kepada Kim San. Tapi apakah dia langsung percaya? Tidak, karena tetap aja dia masih ragu-ragu sama paman Samsik karena ya agak mencurigakan gitu gerak-geriknya. 서태민 씨. Sementara itu, rekan dari paman Samsik dia utus untuk pergi ke tempatnya si Chaemin untuk mencari tahu apakah Chaemin udah masih aman ataupun gimana. Cuma kan dia nggak menemukan keberadaan dari Chaemin, dan tiba-tiba adalah orang yang datang yang diutus sama musuhnya Samsik. By the way, di sana dia menemukan sesuatu, cuma dia belum sempat ngelihat. Dia mendengar suara tembakan di luar dan langsung khawatir dong kalau misalkan si Chaemin itu kenapa-kenapa. Tapi ternyata orang-orang suruhan musuh Samsik itulah yang dihabisin sama Chaemin. Nah setelah itu dia langsung sadar bahwa kayaknya Samsik itu nggak bakal mengirimkan dia ke Jepang, dan curiga bahwa papan Samsik sudah merencanakan sesuatu hal yang lain sama dia. Terus jelaskanlah sama anggotanya Samsik dan bilang bahwa dia nggak tahu apa-apa. Intinya Samsik pengen dia di tempat yang aman gitu. Tapi dia nggak mau dengar dan dia pergi dari sana. Lalu ketika dicek sama si kakek bahwa yang dia temukan tadi itu adalah kode etik serikat Sinei yang ada tanda tangan dari Kang Sung Min, dan itu mungkin bisa membuktikan bahwa Sung Min itu memang tergabung dengan serikat itu. Tapi ketika dia mau keluar ya kan, datanglah Pak Pol ke sana dan akhirnya yang dia temukan disita. 저 여기서 전에 일하던 사람입니다. Dan ternyata orang-orang itu adalah anggota dari Pak Siwook yang merupakan musuhnya si Samsik ya kan. Lalu dia menyuruh mereka untuk menyingkirkan semua bukti-bukti yang udah difoto sama mereka itu dirusak sama dia. Pokoknya nggak boleh dikasih ke kepolisian. Dan ketika dia juga menemukan barang-barang kertas-kertas bukti bahwa Sung Min itu adalah pendiri dari serikat Sineoi, dia langsung ngebakar dan menghabiskan semuanya. Dan ketika dikasih tahu sama Samsik sama temennya itu kan, langsung paniklah Samsik dan mereka jadi bingung bagaimana cara membuktikan kalau Sung Min ini adalah pendiri dari serikat Sineoi karena buktinya udah dihilangkan sama Pak Siwook. Dan ketika Kim San itu masih kepo sama Samsik, Samsik bilang kayaknya dia nggak bisa membeberkan semuanya karena dia tahu bahwa anak buahnya Pak Siwook itu lagi mengikutin mereka.
Sementara itu ayahnya Cho Hyojin akhirnya dinyatakan tidak selamat dan akhirnya dia keluar untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mendukung ayahnya bahwa sekarang ayahnya itu udah nggak ada lagi. Dan mendengar berita tersebut, mereka langsung mengatakan bahwa itu bukan kecelakaan, tapi ada hal yang mereka curigain bahwa ayahnya Hyojin itu sengaja dibuat seperti itu karena dia adalah saingan dari calon yang satunya lagi. Mereka langsung turun ke jalan dan berdemo serta meminta keadilan tentang apa yang terjadi sama ayahnya Hyojin. Karena menurut beberapa menteri itu cukup meresahkan, terutama Menteri Choi, dia langsung mengutus orang ke sana untuk menghentikan demo tersebut. Dan di situ ternyata ada si Chaemin dan dia bersiap-siap bakal kabur yang entah kemana, dia nggak ada juga bilang sama Paman Samsik. Nah, ketika demo itu udah nggak terkendali lagi, turunlah si Hyojin dan langsung berikan pengumuman sama mereka bahwa mereka harus menghentikan semua itu dan mereka harus bubar. Kenapa? Yaps, karena menurut Hyojin ayahnya tidak mau hal itu terjadi, ayahnya nggak mau adanya kekerasan dan juga adanya hal-hal yang tidak baik. Jadi dia menyuruh mereka itu udah bubar aja agar ayahnya itu bisa tenang, dan itu juga hal yang diinginkan ayahnya. Ya sudah, karena keinginan dari Hyojin akhirnya mereka pun menuruti permintaan Hyojin, dan Pak Pol yang udah bersiap untuk nembaki mereka di sana akhirnya juga menurunkan senjata mereka. Dan kebetulan Samsik sama Kim San juga memperhatikan Hyojin dari kejauhan dan mereka pun sudah tidak khawatir lagi karena ya sudah, mereka udah aman gitu kan. Dan disinilah Samsik nge-spill sama Kim San bahwa Sungmin itu berusaha untuk mengubah undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang otonomi lokal. Nah, di sini Samsik nge-challenge Kim San untuk bagaimana caranya biar bisa menggagal rencananya si Kang Sungmin. Nah, keesokan harinya beberapa menteri-menteri dari partai-partai juga nggak terima kalau misalkan rencana pengubahan undang-undang yang dibuat sama Kang Sungmin gitu, dan banyak juga yang tidak setuju karena itu sebanyak kurang lebih 20 orang. Nah, disampaikanlah sama sekretarisnya Sungmin dan dia pun nggak terima kanal itu dan dia bakal mencari cara bagaimana untuk membuat 20 orang itu setuju dengan pendapatnya dia. Dan sekretarisnya menyarankan bahwa udah kayaknya temuin Pak An aja deh untuk meminta saran gitu kan. Nah, setelah itu si Samsik menyampaikan sama Pak An, lihatlah ntar lagi Sungmin bakal datang menemui kamu dan juga berlutut meminta maaf. Dan bener aja dong, Sungmin datang dan meminta kepada Samsik untuk keluar untuk memberikan privasi sama dia dan juga Pak An. Dan setelah itu dia langsung berlutut sesuai dengan perkataan Samsik dan dia meminta maaf sama Pak An, dan dia juga bersumpah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan bagaimana meninggoinya anaknya Pak An, yaitu An Min Chol. Karena dia menganggap Min Chol itu sudah sebagai abangnya sendiri, jadi dia nggak mungkin melakukan hal keji itu kepada orang yang sudah dianggap sebagai abangnya. Dan ketika ditanya terus siapa yang ngekill, dia bakal mencari tahu dan berjanji bakal menyelidikinya. Padahal sebenarnya dia sendiri yang udah ngelakuin itu kan. Dan dia di-challenge lah sama Pak An dan diberi kesempatan asalkan dia bisa mengumpulkan 170 anggota dalam satu partai, dan dia bakal diberikan kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri sama Pak An sesuai dengan keinginannya dia gitu kan. Dan Pak An bakal menganggap dia sebagai anaknya sendiri pengganti Min Chol. Dan semua skenario itu udah diketahuin sama Paman Samsik, ya sejenis itu udah bagian dari rencana dia juga. Dan dia juga tahu bahwa anak buahnya si Pak Jiwok yang selalu ngikutin dia, dan dia menghampirin orang tersebut melalui sekretarisnya juga dikasih tahu udah ini kasih ke bos kamu dan bilang bahwa ini adalah rencana Paman Samsik selanjutnya. Wah, dikasih kemudahan ya kan. Sementara itu ketika Jung Han Min sama teman-temannya lagi ngumpul, tentara Amerika memberikan sesuatu kepada mereka di mana di surat itu disebutkan bahwa semua orang berlaku korup tidak baik itu harus dihukum seadil-adilnya. Dan ternyata yang nulis itu adalah ini orang yang lagi menginterogasi Han Min di tahun 1960 ketika sudah kejadian tersebut. Interesting. Nah, setelah itu Paman Samsik bakal mencoba untuk mengendalikan orang-orang militer gitu kan. Cuma Pak An bilang itu kayak bakal sulit deh, kecuali mereka bisa mempengaruhi Jenderal Choi Han Rim yang dipercaya banget dan juga cukup dekat dengan militer Amerika. Ya, dia adalah ini orang yang ternyata juga cukup dekat sama Kim San karena dialah yang menyekolahkan dan juga membantu Kim San. Walaupun nanti dia bakal berujung meninggoy, padahal udah dianggap keluarga sendiri sama Kim San. Nah, kenapa dia bisa meninggoy? Nah, kita flashback lagi nih ke tahun 1952. Ini ketika Kim San, Han Min dan juga satu teman mereka itu
udah diplotkan untuk menerima beasiswa Albright yang memang dibiayain langsung sama Choi Han-rim. Disitulah awal mula dekatnya Choi Han-rim dan juga Kim San. Dan setelah acara tersebut, Kim San kan mengumpulkan kue-kue untuk diberikan sama keponakannya. Nah, karena kasihan, jadi si Pak Choi Han-rim ini bilang sama Kim San untuk udah fokus saja sama sekolahnya kamu ke luar negeri, ke Amerika, dan dia bakal berjanji untuk membantu biaya hidupnya Kim San dan juga keluarganya dia. Semua ditanggung sama Pak Choi Han-rim ini. Disitulah Kim San itu menganggap dan menghormati dia, bahkan menganggap Choi Han-rim sebagai ayahnya sendiri. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, di tahun 1960, tepatnya tanggal 19 Februari di Seoul di Korea Selatan, Kim San dan juga Choi Han-rim bertemu kembali dan dia mendengar Kim San ini udah terjun ke dunia politik dan dia pun sebenarnya mendukung aja asalkan Kim San ini tetap bisa berbuat jujur gitu kan. Dan ternyata Paman Samsik itu agak cemburu melihat kedekatan Kim San dan juga Choi Han-rim karena kan ya Choi Han-rim adalah orang yang mau dia pengaruhin dan juga dianggap sebagai musuh. Cuma teman dekatnya dia, Kim San malah dekat sama Pak Choi Han-rim, bahkan dianggap sebagai ayahnya sendiri. Nah, kebetulan itu adalah acara untuk memberikan beasiswa kepada 12 orang lagi yang bakal menerima beasiswa Albright dari Pak Choi Han-rim lagi. Dan kebetulan di sana Kim San, Han-min dan juga satu temannya lagi diberikan untuk sebagai contoh lah bahwa penerima beasiswa sebelumnya udah berhasil seperti sekarang gitu. Dan acara itu dipandu sama Rachel Jung. See, Colonel. You told your uncle, right? When I go back to America. Let us Paman Samsik cukup tertarik dengan Rachel Jung ini karena mendengar dia itu berbicara bahasa Inggris dengan salah satu militer Amerika dan merupakan pemimpinnya, dan dia kayak oh bisa nih kayaknya aku manfaatin dan juga aku ajak kerja sama gitu, siapa tahu emang dia itu dibutuhkan untuk rencananya Paman Samsik. Dan ternyata dia itu adalah adik dari Pak Jung. Hingga akhirnya Rachel tuh diperkenalkan secara langsung kepada Paman Samsik. Dan disinilah Paman Samsik kayak berpikir kayaknya memikirkan apa nih yang bisa dimanfaatkan dari Rachel ini. 잘 처리하셨죠? 그럼 싹 다 태웠지. Sementara itu Sungmin merasa aman karena kan Pak Keok itu sudah mengamankan dan juga menghilangkan bukti-bukti bahwa dia itu berhubungan dengan serikat Sinaui. Tapi ternyata untuk berjaga-jaga, apalagi dia tahu kan kalau misalkan Sungmin itu agak-agak licik, jadi dia ternyata masih menyimpan surat tersebut kalau misalkan nanti Sungmin ini berkhianat sama dia. let me fix my shoe. Me? By the way, setelah selesai acara beasiswa Albright tadi, kan Kim San ini keluar untuk ngerokok. Nah, ternyata di sana ada Rachel Jung yang berusaha untuk memperbaiki sepatunya, meminta tolong sama Kim San untuk perbaiki. Tapi ketika Kim San mau membantu, tiba-tiba Rachel Jung ini kayak nggak jadi deh, gue bisa sendiri kok gitu kan. Menguji dia ternyata. Tapi di sanalah terjalin kedekatan di antara mereka berdua. Cuma di sini Mimin nggak tahu ya apakah kedekatan mereka ini apakah setelah Kim San udah tunangan sama Yeojin atau belum gitu. Dan seperti Mimin bilang tadi bahwa Pak Choi Han-rim ini kan cukup dekat dengan militer Amerika, di mana Samsik ini memanfaatkan Han-min untuk menjadi penerjemah dari Pak Choi Han-rim agar mereka bisa tahu apakah rencana Samsik itu bakal berhasil untuk mempengaruhi Pak Choi Han-rim untuk melancarkan rencana mereka kan. Tapi ternyata ketika si Han-min ini lagi jadi penerjemah kan, dan juga awalnya berjalan lancar-lancar aja, cuma setelah itu tiba-tiba penerjemah aslinya datang dan akhirnya Han-min ini nggak bisa tahu apa sebenarnya yang direncanakan sama Choi Han-rim setelah itu gitu kan. Karena kan sebelumnya mereka menawarkan Choi Han-rim untuk jadi terjun ke dunia politik, cuma Pak Choi Han-rim nggak mau. Nah, karena nggak sesuai rencana, Samsik ini kayak ya sudahlah, tidak sesuai rencana dan ya gimana lagi. Di samping itu Kwang Min juga mencoba mendekati militer Amerika dan mereka bilang bahwa mereka itu ya kurang percaya sama pemerintah Korea, jadi ya mereka masih ragu-ragu untuk berinvestasi dan juga mau bekerja sama gitu. Dan ketika Pak Choi Han-rim mau pulang diantarin sama Kim San sampai ke mobilnya, dia bertanya lagi sama Kim San apakah Kim San serius terjun ke dunia politik. Kim San bilang iya, dan dia berpesan sama Kim San bahwa Kim San harus bersih dan berusaha untuk memerangi orang-orang yang gak sesuai dengan jalannya di politik itu gitu. Kim San bilang oke. Nah, ketika dia masuk di mobilnya Paman Samsik dan mereka mau pulang, Paman Samsik lagi dan lagi iri dengan kedekatan Kim San dengan Pak Choi Han-rim, dan dia bilang bahwa untuk jangan macam-macam sama Pak Choi Han-rim. Samsik bilang enggak kok, dia cuma pengen menjatuhkan Choi Han-rim aja dengan memanfaatkan Pak Ji-wook gitu ya. Paling-palingan si Pak Han-rim ini
dipecat aja gitu, jadi nggak sampai dia kill. Tapi yang kita ketahuin di tahun 1960 ketika mereka diinterogasi, Pak Choi Rim ini kan meninggoy. Apa penyebabnya mungkin nanti bakal diceritakan di next episode. Nah, keesokan harinya Sung Min ini ditelepon sama Menteri Choi dan menyuruhnya untuk segera mengendalikan partai dan merilis undang-undang otonomi daerah yang bakal mereka keluarkan. Padahal kan masih banyak banget yang menolak gitu. Jadi ya terpaksalah dia harus melakukan itu dan mereka meeting lah sama orang-orang di partai mereka. Cuma mereka tuh banyak banget menolak dengan rencana dari Sung Min ini. Terus datanglah Pak Siwook dan memberikan gambaran sama mereka bahwa mereka harus setuju dengan rencana dari Sung Min untuk meloloskan undang-undang otonomi daerah, dan dia mengancam juga bahwa dia sudah mengantongin hal-hal buruk yang dilakukan oleh para menteri. Jadi kalau misalkan mereka nggak mau, tinggal di-spill aja hal-hal kotor yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu dia menemui Kang Sung Min dan di sini dia bilang bahwa Sung Min ini harus curiga dengan Paman Samsik. Kan menurut dia semua apa yang terjadi selama ini di balik semua itu adalah Paman Samsik. Apalagi Paman Samsik cukup dekat dengan Kim San sekarang. Tapi mereka nggak tahu bahwa pembicaraan mereka udah didengarkan sama Paman Samsik melalui telepon ini. Nah, kemudian seakan-akan telepon itu ditutup dan Paman Samsik menelpon untuk berbicara dengan Kang Sung Min. Jadi di sini Paman Samsik tuh kayak seakan-akan berakting dan bilang bahwa dia bakal ke sana karena ada hal yang harus dia sampaikan kepada Kang Sung Min. Nah, setelah itu Sung Min memilih untuk tetap percaya dengan Paman Samsik dan dia langsung mengusir Pak Siwook dari sana. Ya udah, jadi dia masih mendapatkan kepercayaan. Setelah Pak Siwook pergi dan dilihat sama Samsik, dia tuh langsung pergi masuk dan menemuin Kang Sung Min. Nah, di sini dia tuh cerita bahwa Kim San itu apakah perlu dia selidikin gitu kan. Nah, seakan-akan mereka juga memanfaatkan Kim San ini karena kan Kim San rencananya bakal disuruh untuk menggantikan posisinya Sung Min sekarang melalui Pak An. Dan iya, seakan-akan juga Kim San ini bakal dimanfaatkan sama Samsik melalui rencana mereka. Jadi ya Sung Min tetap bilang bahwa dia tetap percaya sama Paman Samsik. Dan sebenarnya pada waktu itu kan dia udah mabok berat dan pengen diantarin sama Paman Samsik. Cuma Sung Min bilang udah nggak apa-apa, dia bisa pergi sendiri. Cuma setelah itu didatenginlah dia sama Taemin. Nah, di sini awalnya Sung Min tuh nggak takut sama sekali. Tapi setelah itu 태민이야, 신의사는 ketika Taemin membacakan kesepakatan dari Serikat Sinaoi bahwa si Kang Sung Min ini bakal mereka jadikan sebagai orang yang mereka kill untuk yang terakhir. Tapi Sung Min di sini langsung ketar-ketir dan meminta maaf kepada Taemin. Taemin bilang, ya udah, itu kesempatan terakhir. Kalau misalkan si Sung Min masih berkhianat, tengok aja nanti, gitu kan. Keesokan harinya Kim San pergi ke kantornya Yeojin untuk mencari dia, tapi gak ketemu karena udah berapa lama Yeojin tuh kayaknya masih menenangkan diri gitu. Terus dia menawarkan sesuatu kepada reporter di sana di tempat Yeojin itu bahwa dia memiliki berita terbaik untuk menjebak Sung Min. Nah, keesokannya makanya datanglah dia ke tempat yang disuruh sama Kim San. Karena Kim San sudah merencanakan sesuatu karena kan di challenge sama Paman Samsik untuk mengalahkan dan juga menjebak Sung Min gitu kan. Nah, jadi mereka itu udah berusaha untuk menjalankan rencana mereka di mana orang-orang yang tidak mendukung undang-undang otonomi daerah itu mereka jebak, dan ketika mereka lagi pergi makan dan juga minum mereka memberikan obat tidur gitu sama mereka. Sehingga pada malam harinya ketika mereka itu mau pulang, mereka itu udah oyong banget dan mereka itu pun udah gak bisa kemana-mana lagi karena akses mereka keluar juga udah dikunci sama anak-anak buahnya Paman Samsik. Jadi mereka kira mereka teler gara-gara kebanyakan minum, tapi sebenarnya minuman mereka kan tadi udah diisi atau dicampurkan sama obat tidur. Nah, terus rekan kerja Yeojin akhirnya keluar dari tempat persembunyian dia karena orang-orang di sana itu udah mulai berdatangan ya kan. Dan ternyata si kakek ini itu udah kan disuruh sama Samsik untuk jangan minum banyak-banyak, tapi dia bilang udah santai aja karena dia kira rencana mereka udah berhasil banget gitu kan. Padahal di sini Kim San tuh berjuang sendirian untuk menjalankan rencana mereka, dan si kakek malah terlalu mabok dan dia pun baru sadar bahwa kayaknya dia harus pergi ke tempat si Kim San ya kan. Dan si Samsik marah-marah sama dia karena Samsik takut kalau misalkan nanti si Kim San ini terluka kalau misalkan dibiarkan sendiri gitu. Nah, Kim San di sini bertindak seakan-akan kalau misalkan dia itu tidak mendukung apa yang dilakukan sama Sung Min, dan dia pun membantu beberapa menteri-menteri yang menolak untuk ya mencegah Sung Min dan juga yang lainnya agar mereka nggak bisa meloloskan
undang-undang otonomi daerah, dan di sana kan Kim San berusaha menghalangi Sung Min dan akhirnya Sung Min marah dan mukul Kim San, dan di sanalah temennya Yojin itu mendapatkan berita yang bakal dia muat di mana Sung Min, seorang menteri, memukul Kim San. Akhirnya Kim San senang banget karena rencananya dia berhasil. Nah, setelah itu didatanginlah dia sama Paman Samsik, dan Paman Samsik bertanya siapa yang melakukan itu ke wajahnya. Kim San bilang, ya siapa lagi kalau bukan Sung Min. Sesuai dengan challenge yang dikasih sama Paman Samsik, dia berhasil. So, gimanakah rencana mereka selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.